Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari 2 Korintus pasal 8 ayat 21 yang berkata sebagai berikut. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Rasul Paulus mengingatkan bagaimana dia terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka dia mengajar kepada kita sebagai orang percaya untuk memperhatikan hal-hal yang penting, yaitu apa yang dia kerjakan atau dia pikirkan, dia rencanakan, itulah yang terbaik, baik untuk Tuhan maupun baik untuk sesamanya. Hal ini penting menjadi perhatian kita karena hal ini mengingatkan kepada saya dan saudara betapa pentingnya kejujuran. Seringkali kita lupa bahwa kejujuran itu hal utama. Kita seringkali berpikir yang penting saya dengan Tuhan baik. Dan orang lain boleh bilang apa, yang penting saya dengan Tuhan. Ada bahagian lain nasihat firman Tuhan. Bagaimana Tuhan yang kita tidak lihat, kita bisa hormati. Sedangkan manusia yang sebenarnya harus kita hormati, dia kita lihat, dia nampak di depan kita tidak hormati dan kita berkata, Tuhan yang saya hormati. Tidak mungkinlah itu bisa diwujudkan, karena untuk yang tidak kelihatan itu harus dimulai dari yang kelihatan. Orang yang biasa berolahraga, dia memulai sesuatu itu untuk bisa diketahui supaya dia bisa bertahan melakukannya. Kalau dia melatih diri tanpa ada orang yang tahu, tanpa ada yang bisa melihat, maka itu belum tentu akan bertahan terus seperti yang dia kerjakan. Tetapi kalau dia melakukannya dan itu bisa dilihat, maka orang itu akan juga mampu bertahan untuk melakukannya terus, karena dia berani dan dia mampu untuk mentaatinya, karena dia bisa lihat. Hal ini juga akan terjadi dalam diri kita terhadap Tuhan yang tidak kelihatan. Kita tidak mungkin bisa taat kepada Dia jika yang kelihatan saja kita tidak taati. Sebab itu Roma 12 ayat 17 katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita seringkali berkata, ya saya kan tidak buat jahat, biarlah dia yang buat jahat. Tetapi belum tentu kita berani melangkah untuk melakukan yang baik untuk orang yang melakukan jahat itu. Disitulah letak persoalannya, bahwa seringkali kita merasa memang saya tidak akan balas semua perbuatan buruknya terhadap saya, tetapi saya juga tidak akan lakukan semua yang baik untuk orang yang berlaku jahat untuk saya. Sebab itu Paulus katakan, dia memikirkan hal yang baik bukan hanya untuk Tuhan atau di hadapan Tuhan, tapi dia memikirkan yang baik juga untuk sesamanya manusia. Jadi kalau orang itu melakukan yang tidak baik, bukan berarti kita berhenti untuk melakukan yang baik buat orang yang melakukan tidak baik untuk kita. Tapi biarlah kebaikan kita terus berjalan untuk diketahui semua orang, karena Tuhan mengasihi kita. Ini hal yang menjadi peringatan untuk kita sebagai orang percaya, bahwa ketika kita memikirkan yang baik, kita merencanakan yang baik untuk Tuhan, maka hal yang sama juga sebaiknya kita lakukan untuk sesama kita.
Karena kita tidak punya hak untuk membalas yang jahat, untuk dibalas dengan yang jahat. Tapi kita punya tanggung jawab untuk semua yang jahat. Kita harus lakukan yang baik bagi orang yang melakukan jahat untuk kita. Karena kita disiapkan untuk perbuatan yang baik. Kita tidak disiapkan untuk perbuatan yang jahat. Sebab itulah nasihat firman Tuhan untuk kita sebagai orang percaya, untuk kita perhatikan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih setiamu, oleh kemurahanmu kami diingatkan pagi hari ini. Untuk kami selalu bertindak, berpikir, berbuat yang baik untuk Tuhan dan juga untuk sesama kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tidak hanya melakukan yang baik di hadapan Tuhan, tapi kami juga diberi kekuatan, kemampuan untuk melakukan yang baik untuk orang yang mau melakukan atau yang telah melakukan hal yang tidak baik bagi kami. Sebab itu kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik anak-anakku yang sudah pergi bekerja, studi, bisnis, dan juga sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ajarlah kami untuk memikirkan yang baik, bukan hanya untuk Tuhan dan bagi Tuhan, tetapi biarlah kami memikirkan yang baik untuk sesama kami, karena itulah nasihat-Mu bagi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.